Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herman, DGP Angkatan 5 asal Kota Kendari. Kali ini saya akan menyajikan video sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang praktek coaching. Pada video ini saya bersama dengan teman saya Hari akan mempraktekkan peran sebagai coach dan coaching. Ya, pada praktek pertama ini saya bertindak sebagai coach dan teman saya Ari akan bertindak sebagai coach. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mengganggu waktunya Pak Herman. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Terima kasih Pak. Apa yang saya bisa bantu? Ya, begini Pak. Ya, sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya. Ya, Pak. Ya, saya hadir di sini ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Ya, terkait dengan kejadian yang saya alami kemarin Pak waktu Oh ya, tentang apa itu Pak? Tentang apa? Kayaknya sekali nih. Saya lihat dari ekspresinya Bapak ini, saya lihat tentang apa itu Pak? Coba boleh cerita? Ya, begini Pak, ini kan kemarin kami ada piket ya, saya piket di sekolah. Nah, pada saat bersamaan pengawas datang memantau di sekolah. Nah, begini Pak, saya dapat teguran dari pengawas. Ya, saya dapat teguran dari pengawas. Oh, begitu. Tapi ngomong-ngomong Ya, sebelum lanjut ke kita bahas lebih jauh tentang itu, saya mau tanya dulu, sebenarnya apa sih sebenarnya yang ingin Pak Muhari diinginkan ini dari pertemuan kita ini sebenarnya? Ya Pak, sebenarnya saya ingin membicarakan ya terkait solusi yang saya terkait dengan kira-kira solusi apa yang bisa diberikan terkait dengan masalah yang saya dapatkan kemarin pada saat piket Pak, karena kemarin itu di saat ya seperti itu Pak. Oke. Jadi Pak Muhari pingin masalahnya ini tentang ada teguran dari pengawas tadi itu yang saya simak tadi itu seperti itu ya, supaya ada solusinya seperti itu. Iya. Oh, iya, iya. Benar Baik, Pak, Pak. benar seperti itu Pak. Iya. Baik Pak, baik. Mungkin Pak Muhari cerita lebih jauh kronologis kejadiannya mungkin seperti apa sih kejadiannya itu sehingga kayak membawa masalah bagi Pak Muhari ini. Saya lihat agak berat kayaknya ini. Coba mungkin bisa bercerita lebih dalam mungkin apa sebenarnya masalahnya itu Pak? Ya benar Pak, begini ceritanya. Kemarin saya kan jadwal piket. Nah, pada saat bersamaan saya menangani siswa yang terlambat. Nah, di saat bersamaan karena di jam piket itu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya lupa menulis di buku piket terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin. Nah, pada saat bersamaan dari pengawas sekolah datang, kemudian menanyakan kenapa bisa piketnya seperti ini. Ada kejadian
kenapa tidak ditulis di buku piket? Kenapa? Ya, pelanggaran itu tidak ada yang tertulis, Pak. Seperti itu, saya dapat teguran dari pengawas. Oh, begitu. Jadi saya menyimak tadi dari apa yang Pak Muhari sampaikan bahwa ada sedikit kelupaan dari Pak Muhari tentang mencatat pelanggaran-pelanggaran atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan aktivitas yang kemarin itu di dalam buku piket, sehingga pada saat pengawas datang Pak Muhari ditegur karena tidak melakukan itu. Seperti itu kira-kira ya? Iya, benar Pak, seperti itu. Oh, iya. Iya. Selain itu ada hal apa lagi, Pak? Ada hal apa lagi? Ya, pada saat bersamaan, selain saya tidak menulis catatan di buku piket, nah pada saat di lapangan juga anak-anak juga kurang tertib pada saat berbaris, karena pada saat piket hanya beberapa dari kami yang hadir, jadi saya tidak bisa menangani semua masalah yang ada pada saat piket pagi kemarin. Nah, diantaranya yang seharusnya waktu berbaris, anak-anak belum berbaris. Karena saya juga masih menangani siswa yang terlambat, Pak. Iya. Oh, saya menyimak tadi Pak Muhari terlalu banyak aktivitas yang Pak Muhari lakukan sendiri, sehingga Pak Muhari lupa melakukan itu ya? Iya, benar Pak. Iya, benar. Oh, iya. Oke. Jadi Pak Muhari tadi lupa melakukan karena banyak aktivitas. Kira-kira menurut Pak Muhari sebenarnya apa sih yang Pak Muhari harus lakukan untuk bisa mengatasi ini sebenarnya? Ya, begini Pak, dalam piket guru itu kan saya tidak sendiri, ada teman-teman juga yang kurang lebih terdiri dari 5 orang. Nah, seharusnya rekan-rekan teman-teman guru itu bisa membantu. Ada yang menangani buku piket, kemudian ada menangani anak-anak berbaris, ada yang memberikan pengarahan, kemudian juga ada yang memantau keterlambatan siswa dan sebagainya. Saya pengennya begitu, Pak. Oh, jadi sebenarnya Pak Muhari sangat ingin sekali semua teman-teman guru yang terlibat dalam piket itu datang tepat waktu juga untuk sama-sama menangani semua aktivitas yang ada itu, supaya pekerjaan itu bisa terdistribusi dengan bagus. Iya, seperti itu. Seperti Pak. itu ya. Iya. Pak Muhari sudah tanyakan kepada teman-teman, kenapa teman-teman tidak hadir pada saat kemarin itu? Ya, saya sudah menanyakan. Ada sebagian dari teman-teman guru juga terlambat. Kemudian juga ada yang juga lupa piketnya pada hari itu, bahwa mereka juga piket. Ternyata mereka juga kelupaan, tidak mengetahui. Nah, dan saya perhatikan juga teman-teman selama ini juga kalau piket belum menjalankan tanggung jawab yang diberikan terhadap tugas untuk piket itu, Pak. Oke, jadi intinya teman-teman itu sebenarnya ada juga yang sudah bertanggung jawab, tapi ada yang belum bertanggung jawab juga terhadap tugasnya. Seperti itu mungkin ya, terhadap piket ini. Iya, benar Pak. Tapi tidak semua mereka menjalankan tanggung jawabnya mereka. Iya. Kira-kira menurut Pak Muhari apa yang harus dilakukan supaya mereka bertanggung jawab semuanya nih Pak terhadap tugas ini, Pak? Oh iya, menurut saya Pak, untuk teman-teman itu yang pertama harus berkomitmen, ya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan job description yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, pada saat piket mungkin dibagi-bagi kira-kira siapa yang menjaga siswa terlambat, kemudian siapa yang mengarahkan, siapa yang mengatur baris berbaris. Jadi di sini kami butuh kolaborasi antara teman-teman yang piket hari itu. Ya, seperti itu Pak. Oh, jadi dari tadi yang Pak Muhari sampaikan itu
yang harus dilakukan menurut Pak Muhadi harus ada komitmen yang pertama. Kemudian yang Ya, kedua harus Pak. ada pembagian tugas yang jelas. Ya, Seperti itu Pak. kayaknya ya. Oh Ya, iya. seperti itu, Dari Pak. dari dua hal tadi menurut Pak Muhari yang mana yang mungkin prioritas yang harus dilakukan supaya bisa terwujud ini piket semua guru bisa piket, Pak? Yang pertama, untuk yang menjadi prioritasnya mungkin Pak, setiap guru itu sudah memiliki tugas masing-masing. Artinya pembagian tugas itu sudah jelas sehingga pada saat piket semuanya terkontrol dengan baik. Iya. Jadi menurut Pak Muhari yang apa namanya yang harus dilakukan dulu pembagian tugas. Kemudian yang Ya, tadi yang benar, kedua Pak. saya dengar juga itu ada komitmen. Bagaimana maksudnya Ya, itu Pak benar, dengan Pak. komitmen itu? Maksud saya di sini komitmen adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan deskripsi tugas yang telah diamanahkan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi memang komitmen dan pembagian tugas itu menjadi penting Pak Muhari ya dalam hal ini. Iya, benar, Pak. Iya. Oke. Kira-kira dari dua hal ini Pak Muhari untuk kan itu kita apa namanya ini dari dua hal ini kira-kira sudah bisa memperbaiki ini masalah yang kira-kira mungkin Pak Muhari alami. Iya, Pak. Kalau seumpama komitmen dan apa pembagian tugas ini mau diterapkan, kira-kira Pak Muhari kapan kira-kira mau mencoba memulainya? Oh iya, ini kan karena tugas piket itu seminggu sekali, jadi saya upayakan dalam minggu ini saya sudah bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat untuk membicarakan terkait dengan job description kita masing-masing sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Dan saya usahakan mungkin Jumat pekan ini saya akan memanggil teman-teman untuk mendiskusikan terkait dengan tugas kami ini, Pak. Oh gitu. Oke, saya mendengar tadi ada teman-teman juga ya yang mau dilibatkan dan dimulainya mungkin Jumat ini ya, Jumat minggu ini ya. Benar, Gitu Pak, ya? benar, Pak. Ya. Jadi begini, selain teman-teman tadi yang kira-kira Pak Muhari akan libatkan supaya lebih bagus penyelesaiannya mungkin nanti apa siapa saja ini Pak yang Bapak mau Jadi libatkan selain teman-teman rekan sejawat di sini juga harus dilibatkan juga pimpinan dalam hal ini kepala sekolah. Jadi biar kepala sekolah bisa memberikan kami arahan, penguatan ataupun motivasi terkait dengan tugas kami di sekolah sehingga kami lebih jelas kira-kira apa yang harus kami lakukan terkait dengan jam piket ini, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak, seperti itu. Jadi sudah ada yang mau dilibatkan, sudah ada waktu pelaksanaannya. Alhamdulillah ini. Berarti Pak Muhari sudah siap ini untuk melaksanakannya. Iya, Pak. Iya, saya harus siap. dan optimis bisa melaksanakan semua ini, Pak. Iya. Kira-kira kalau Pak Muhari sudah terapkan, bersedia enggak kira-kira berbagi? Iya, saya harus bersedia dan berbagi, Pak, karena itu penting. Sehingga apa yang kita lakukan itu orang lain juga bisa merasakan, ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Oke, saya sendiri sebenarnya ini Pak Muhari, saya tidak sabaran ini menunggu ini Bapak datang kembali sama saya ini untuk bercerita tentang Pak. Keberhasilan yang Bapak peroleh ini. Iya, Pak, saya sangat Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Saya bahagia sekali di Pak. Saya mau tunggu nanti keberhasilannya Bapak nanti bercerita bagaimana nanti ekspresinya Pak Muhari setelah teman-temannya terlibat semua ini. Ya, baik, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, mohon doanya semoga saya bisa menjalankan tugas dan kewajiban saya di sekolah dan bisa semangat lagi sehingga saya tidak dapat teguran lagi dari pengawas.
Saya yakin Pak Muhari bisa melakukannya. Saya tahu betul kompetensi Pak Muhari untuk mengatasi ini. Hanya mungkin karena pada saat tadi itu galau saja mungkin, tapi saya yakin Pak Muhari bisa melakukan ini. Oke, Ya, terima benar, kasih. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. sama-sama. Salam bahagia, Pak. bahagia Assalamualaikum selalu. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang kedua ini akan menyajikan praktek coaching di mana saya bertindak sebagai coach, sedangkan teman saya Muhari akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Muhari. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, saya cari-cari Bapak ini dari kemarin, Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Saya lihat wajahnya Pak Bapak ini lagi murung-murung. Ada apa sih sebenarnya, Iya, Pak? kita ini Bella, tapi kayak bagaimana kita sibuk sekali, Bella. Saya alhamdulillah sekarang ini saya ketemu Bapak ini. Saya mau pingin bercerita, Bella. Bisakah saya minta waktunya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, Pak. Ya, sebenarnya ada apa ini tujuan Bapak ingin bertemu dengan saya, Pak? Ini Pak, saya mau pingin bercerita, kasihan saya mau curhat karena Curhat. Itu, Apa sih? iya, Apa sih masalah yang yang didapatkan, Pak? Iya, itu Bella, kita punya anak-anak itu. Kalau saya sudah kasih tahu juga mereka, Bella, tapi masih berulang. Padahal kita sudah kasih juga di bimbingan, sudah apa? Dia ini bicaranya mereka itu bicara kasar. Aduh, masalah sampai ini masalah anak ya. Iya, masalah kita punya siswa ini, kita punya siswa itu dia bicara kotor lah di kelas, di ruang. Kadang kita sementara jalan-jalan tiba-tiba bicara kotor itu. Malah sampai di kelas, di pembelajaran tidak sopan lah begitu bicaranya mereka itu. Jadi ini tadi Pak Herman ingin membicarakan masalah anak-anak terkait dengan perilaku mereka. Iya, masalah siswa itu di kelasnya. Iya, masalah contohnya tadi katanya berbicara kotor. Ya, bisa diceritakan, Pak, kira-kira masalahnya anak-anak ini kenapa sehingga mereka bisa melakukan hal demikian, Pak? Ini, Pak, kalau kadang-kadang sementara di jalan di koridor itu tiba-tiba saya dengar itu bicara, Pak. Gini, bicara yang terbagus lah, tidak sopan, teriak apa segala macam itu. Terbawa di pembelajaran, Pak. Sementara diskusi mau minjam barangnya temannya, tanpa basa-basi dia tarik saja dia ini, pokoknya kasar lagi tuh, Pak. Saya coba tegur lagi. Minggu berikutnya diulang lagi. Saya bawa di bimbingan, panggil orang tuanya apa segala macam. Ternyata tidak mampan, Pak. Malah di kelas lain lagi terjadi lagi seperti itu, Pak. Saya bilang, gimana ya caranya? Sudah panggil bimbingan, orang tuanya bimbing apa segala macam. Memang sih anaknya juga memang orang tuanya dia bilang ya memang temperamen juga sih, kasar juga itu sebagian anak-anak yang sudah dipanggil itu. Tapi masalahnya itu, Pak, ini kayaknya karakternya mereka ini yang harus mungkin perlu dirubah, tapi caranya saya tidak mengerti, Pak. Itu, Pak. Oh iya, ini ya masalah karakter anak-anak ya yang susah dirubah. Iya, karakter siswa itu. Oke, menurut Pak Herman ini kan Pak Herman sendiri ini yang melihat langsung atau merasakan langsung perilaku anak-anak di kelas. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Herman sehingga masalah ini bisa diatasi? Kira-kira langkah strategis apa yang bisa dilakukan, Pak? Iya, kalau langkah-langkah itu saya sudah beberapa saya coba, misalnya dengan memanggil mereka berdiskusi, dengan mengambil orang tuanya di bimbingan, saya bimbing pribadi, bimbingan kolektif juga apa segala macam. Terus saya dengan tidak berhasil cara-cara itu, saya berpikir tidak efektif memang kayaknya mungkin. Saya coba diskusi dengan teman juga, cuman teman juga itu belum juga maksimal, dia bilang browsing kok di internet, cari cara-caranya sekolah lain. Saya browsing, saya dapat itu, Pak. Saya dapat itu, tapi saya juga tidak tahu caranya seperti apa itu menerapkan itu.
apa namanya itu, katanya ada kesepakatan itu, apakah itu namanya itu kesepakatan begitu katanya Pak? Oh iya, mungkin ini terkait dengan usaha yang dilakukan adalah mungkin bisa melakukan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas ya Pak. Iya, kurang lebih Bapak, iya Pak Herman tahu kira-kira kesepakatan kelas itu seperti apa sih? Iya, saya sudah baca-baca juga sih Pak. Saya belum paham juga. Mungkin saya harus konsultasi. Makanya saya datang sama Bapak juga. Ini termasuk mungkin salah teman-teman lain. Tapi saya sudah tanya-tanya juga teman lain. Dia bilang, oh Iya. kalau itu mungkin bisa diterapkan itu. Bisa kesepakatan kelas itu. Nanti katanya kalau kesepakatan kelas itu di artikel itu, kalau dia bilang katanya kalau diterapkan bagus, nanti bisa menciptakan budaya. Tapi memang tidak instan. Tapi saya bilang, oh iya mudah-mudahan saya bisa cobalah. Makanya saya coba. Tapi saya belum yakin. Makanya saya mau diskusi dulu. Saya mau diskusi dulu lebih lanjut. Gitu. Ya, tadi Bapak sudah memberikan solusi bahwa bisa diminimalisir masalah ini dengan melakukan kesepakatan kelas. Nah, iya, saya coba. Pak Herman, kira-kira ini kesepakatan kelas ini, kira-kira apa yang menjadi prioritas Pak Herman dari hasil kesepakatan kelas ini? Kira-kira apa dari perubahan sikap anak-anak? Kira-kira apa yang mau dilihat? Saya kalau kesepakatan kelas itu, kalau mungkin saya sudah pahami betul, tapi saya lihat itu memang ini perilaku itu bisa dibentuk katanya melalui apa ya, bikin ya komitmen untuk berbicara sopan di kelas, tata krama. Jadi mungkin sosialisasi yang harus menyeluruh dan terus menerus. Jadi mungkin saya baca di situ katanya ada komitmen harus dibangun. Jadi dengan komitmen itu katanya semua anak dan semua pihak mencontohkan atau melakukan, gitu mungkin katanya Pak. Ya, jadi Pak Herman tadi sudah menyebutkan bahwa yang akan dilaksanakan ini terkait dengan sosialisasi dan komitmen. Kira-kira dari kedua ini yang mana menjadi prioritas Pak Herman? Dari kedua ini apa yang menjadi prioritasnya Pak Herman? Ya, apa yang menjadi prioritasnya Pak Herman terkait dengan ini? Apakah sosialisasi atau komitmen? Ya, komitmen itulah yang mungkin setelah saya lihat itu di artikel itu tuh, setelah saya baca-baca itu, tapi mungkin saya harus konsultasikan lagi. Tapi keyakinan saya dari hasil bacaan saya itu mungkin komitmen. Oh iya, baik. Kira-kira kapan mau melakukan komitmen ini, Pak? Waktunya kapan kira-kira bisa di? Ya secepatnya mungkin saya konsultasi. Ya secepatnya mungkin sebentar sore ini saya konsultasi dengan teman. Saya sudah paham. Besok saya mulai bikin komitmennya ke kesepakatan kelasnya dengan anak-anak. Diskusikan dulu. Seterusnya mungkin saya minta ya dukungan semua pihak supaya ini ya. Wah, bagus itu Pak. Semakin cepat semakin bagus Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya, saya doakan semoga Pak Herman ini bisa menjalankan komitmen dengan anak-anak terkait dengan kesempatan kelas yang akan dicapai, dan saya yakin Pak Herman bisa ya, dan saya yakin itu Pak Herman bisa menyelesaikan ini. Ya baik, Pak Herman. Jadi kira-kira apa yang Pak Herman dapatkan dengan diskusi kita hari ini? Kira-kira Pak Herman, apa yang didapatkan dari diskusi kita hari ini? Pak Muhari bisa lihat dari ekspresi saya. Alhamdulillah sekarang saya merasa plong. Artinya saya mendapat penguatan. Meskipun mungkin saya belum paham betul, tapi minimal ada temannya yang mau mendukung saya. Artinya saya sudah bosan sih dengan kata-katanya anak-anak itu. Mudah-mudahan saya hari ini saya mulai ada bahwa saya ada dukungan dari teman bisa membangun kesepakatan kelas ini, bisa mereka melakukan ini, dan anak-anak mudah-mudahan ya bisa berkarakter dan berperilaku yang lebih bagus, Pak. Terima kasih ini dukungannya. Terima kasih. Ya, baik. Saya sangat bahagia. Ya, baik. Dan tadinya saya agak sumpek, sekarang saya ini Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Pak Herman tetap semangat ya. Dan saya yakin Pak Herman bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena saya yakin Pak Herman itu orang hebat.
yang bisa menyelesaikan segala masalah. Masya Allah, Ya. Masya Allah, bukan Pak Muharid lah, sama hebat, Masya Allah. Ya, tetap semangat ya, salam bahagia Pak Herman. Iya, Ya. salam bahagia, terima kasih atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ini tentang praktek coaching dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.